Tahun 2024 ini, kuota LPG subsidi sudah ditetapkan Pak, yaitu sebesar 8,5 juta metrik ton. Kita berkaca lagi untuk tahun 2023, awalannya, ramalannya itu kuota LPG subsidi itu di 8,22 juta metrik ton, namun akhirnya berhasil ditekan menjadi 8,07 juta metrik ton. Ini izin saya bacakan datanya. Nah, dengan adanya kewajiban penggunaan KTP untuk membeli LPG subsidi ini, bagaimana kira-kira realisasi di tahun 2024? 2024, apakah juga bisa berhasil ditekan seperti tahun lalu? Ya, jadi kita tuh sebetulnya mempunyai data-data yang sebetulnya mencengangkan kita. Jadi ada suatu agen misalnya acuannya sangat besar sekali gitu, dan sampai kami juga nggak bisa menghitungnya kenapa satu keluarga bisa membeli sebanyak itu. Kemudian di beberapa tempat itu kebutuhan LPG 325 sangat besar. Nah, hal seperti itu menjadi pemikiran kita bahwa kita perlu melakukan registrasi siapa yang membeli. Ya. Jadi tahun 2024 ini tadi disampaikan ya, tepatnya adalah 8,03 saat ini targetnya ya, atau kuotanya ya tahun 2024 ini. Nah, memang di tahun 2023 alhamdulillah kita berhasil menekan dari 8,22 menjadi 8,07 dengan berbagai upaya yang saya kira saya apresiasi setingginya kepada Pertamina Patraniaga terutama bisa mengupayakan itu. Nah, kami juga berpikir bahwa kalau ini flat saja, gitu ya, flat tidak ada pertumbuhan, itu ya kurang lebih samalah dengan tahun lalu, itu sudah cukup bagus. Namun saya pribadi punya keyakinan rasa-rasanya bisa lebih turun lagi dari yang tahun ini. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang sebetulnya tidak memerlukan subsidi dari pemerintah, mohon membeli LPG yang bukan subsidi, jadi yang non BPO gitu. Kami selalu menggambar itu. Demikian, Pak. Ya, penghimbauannya sekali lagi ya, mohon tidak membeli LPG subsidi bagi mereka yang mampu dan bisa membeli LPG non subsidi. Pak, ini untuk disampaikan juga ke pemirsa CNBC Indonesia, klasifikasinya seperti apa Pak? Dari KTP yang nanti sudah didaftarkan, nanti kan didata kembali gitu ya Pak ya oleh pemerintah, yang bisa membeli LPG subsidi itu klasifikasi income atau demografisnya seperti apa Pak? Bisa disampaikan? Ya, ini kami masih dalam pembahasan dalam hal itu ya. Karena apa? Karena ini menyangkut regulasi yang ada. Regulasi yang ada saat ini belum secara tegas mengatakan klasifikasi tadi, kriteria penghasilan berapa, yang disebut kita desil tadi ya, itu yang mendapatkan. Jadi kita masih dalam kajian itu, dan tentunya Kementerian SDM tidak sendiri terkait dengan Kementerian Keuangan dan kementerian yang lain, Kementerian Sosial, sehingga penetapan itu tepat. Kita jangan sampai salah menentukan siapa yang berhak membeli. Jadi ini perlu berproses. Walaupun kita mempunyai data tersebut ya, data tersebut saat ini, kita memerlukan real data lagi, karena data ini kan dinamis. Saat ini misalkan masyarakat cukup menjadi termasuk kategori masyarakat mampu. Bisa bulan depan atau 2 bulan lagi menjadi masyarakat tidak mampu. Nah, kita perlu mengevaluasi juga lembaga yang mempunyai data dinamis ini. Dalam ini kita menggunakan PT KAE. Nah, KAE memutakhirkan data itu bagaimana? Apakah cukup valid? Dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah menguji itu bisa dipakai, kemudian kita akan dalam proses tahun ini kita akan menyempurnakan regulasi yang sudah ada sehingga transformasi subsidi ke penerima langsung itu bisa dilaksanakan. Oke, berarti penampung dan pengolah datanya dari P3KE ya Pak ya, dalam hal ini ya Pak ya, sebelum akhirnya nanti akan disempurnakan kembali untuk data-datanya untuk kebutuhan penerapan regulasi ini ya Pak ya. Kira-kira transformasinya itu seperti yang disampaikan akan makan waktu berapa lama Pak di tahun ini sendiri? Apakah di semester 1 ataukah memang dihimbau dengan cepat masyarakat segera mendaftar, jadi dalam beberapa bulan pertama di 2024 ini sudah bisa segera rapih datanya untuk pendataan? Saya kira ini karena menyangkut regulasi ya, regulasi Perpres. Jadi kami memerlukan waktu antar kementerian juga. Jadi ya dalam tahun inilah kita upayakan ini bisa dilaksanakan.
Oke, jadi memang dalam tahun ini ya Pak ya, dalam rentang waktu 2024 ini pemberlakuan dan pelaksanaan serta pengaturan data. Pak, ini ada pertanyaan juga Pak bahwa sudah 80% pangkalan atau penyalur resmi LPG 3 kilogram ini sudah ada 80% Pak untuk pangkalan atau penyalur. Bagaimana dengan sisanya 20% yang merupakan pengecer? Bagaimana kira-kira langkah selanjutnya untuk penerapan secara keseluruhan regulasi ini? Ya, pertama bahwa Dirjen Migas melalui keputusannya menambahkan satu tupoksi ya, satu tugasnya kepada yang melaksanakan pendistribusian yaitu Pertamina ya. Dalam hal ini Pertamina Patraniaga untuk juga mengawasi dari agen sampai ke konsumen. Jadi dari agen penyalur, dari agen atau sub penyalur ke pengecer ke konsumen. Kami menugaskan itu, Pertamina juga mengawasi distribusi sampai konsumen. Nah, saat ini Pertamina mempersiapkan infrastrukturnya itu dari pengecer ke konsumen. Jadi mungkin peralatannya lebih sederhana, tapi sudah disiapkan, namun belum bisa diterapkan secara masif. Nah, kami menyarankan kepada Pertamina Patraniaga untuk bisa menyelesaikannya di beberapa bulan ke depan atau ya sampai tahun ini bisa dilaksanakan untuk pendataan di pengecer juga gitu. Dan ini akan membantu ya. Jadi yang 20% tadi juga terdata dengan baik. Oke. Walaupun di pengecer. Demikian.